datanya. Langsung saja kita urutkan. Nah, kita blok semua datanya, kemudian kita salin. Kita salin ke sebelahnya. Kemudian kita pilih menu Sort and Filter. Nah, klik yang paling atas, itu dia akan mengurutkan data dari yang terkecil ke yang terbesar. Nah, di sini kita tuliskan keterangannya. Jumlah data ada 70. Kemudian data minimumnya 34,1. Kemudian data maksimumnya yaitu 97,1. Nah, di sini kita akan hitung yaitu jumlah kelasnya. Nah, rumus dari jumlah kelas itu sendiri yaitu 1 ditambah 3,3 atau 3,3 log n, di mana n itu adalah jumlah datanya. Jadi di sini karena datanya ada 70, jadi 1 ditambah 3 log 70. 1 ditambah 3,3 maksudnya log 70. Sebelum menghitung jumlah kelas, di sini kita akan menuliskan berapa frekuensi dari masing-masing data itu. Di sini kita buatkan tabelnya. Nah, kemudian kita tuliskan frekuensinya, berapa kali data itu muncul. Nah, seperti ini. Jika ada yang 2 kali, bisa dihapus salah satunya. Nah, kemudian kita lanjutkan menulis frekuensi sampai semua data itu benar-benar tersortir. Tidak ada lagi data yang sama. Nah, seperti ini sampai selesai. Nah, setelah itu kita rapikan. Nah, ini merupakan tabel dari DDF tunggal. Nah, kita jumlahkan semuanya. Jika jumlah semuanya itu sama dengan jumlah datanya,
Itu artinya benar. Jumlah datanya sudah pas. Nah, seperti ini jadinya. Nah, baru kita hitung jumlah kelasnya. Sesuai rumus yang tadi, yaitu 1 ditambah 3,3 log n, di mana n itu adalah jumlah semua data. Nah, di sini kita gunakan kalkulator untuk membantu menghitung. Pertama kita hitung log 70-nya berapa, kemudian kita kalikan 3,3 dan kita tambahkan dengan 1. Ini hasilnya. Kita tuliskan hasilnya. Nah, di sini kita bulatkan hasilnya yang awalnya 7,088233532 menjadi 8. Kemudian kita hitung untuk interval kelasnya atau nilai I. Nah, ini dia rumusnya, yaitu jarak dibagi kelas, di mana jarak itu sendiri dihasilkan dari perhitungan nilai maksimum dikurang dengan nilai minimum. Nah, di sini kita hitung dulu untuk jaraknya, yaitu nilai maksimum dikurang nilai minimum. 97 dikurang 97,1 dikurang 34,1. Nah, hasilnya 63. Nah, jadi untuk menghitung interval kelasnya, 63 dibagi dengan kelasnya. Ya, 63 dibagi 8. Kita hitung dulu supaya tahu hasil pastinya. 7,9. Kita bulat. Belum. 7,9 itu nanti bisa dibulatkan ke 8. Nah, di sini kita buat tabel untuk DDF berkelompoknya. Jadi kita tuliskan semuanya, apa-apa saja nanti yang akan kita cari, nilai apa saja yang akan kita cari. Di sini ada nilai batas bawah dan atas, tepi bawah dan atas, titik tengah, frekuensinya ada 3. Ada 2 ya, frekuensi relatif dan persentase. Kita rapikan dulu tabelnya. Nah, di sini kita tuliskan kelasnya. Kelasnya ada berapa? Ya, kelasnya itu kita ambil dari itu, nilai jumlah kelas.
Jumlah kelasnya ada 8, jadi kita buat kolomnya pun 8. Kemudian di sini yang pertama kita hitung batas bawahnya, yaitu dari nilai minimum yang ada di data. Itu untuk batas bawah yang awal. Nah, di sini kita tuliskan dulu selisih antar kelasnya itu berapa. Karena di sini datanya mayoritas atau kebanyakan itu adalah ada satu angka di belakang koma. Jadi selisih antar kelasnya itu setengah dari 0,5. Jadi 0,05. Nah, untuk tepi atasnya, yaitu nilai dari tepi bawah ditambahkan dengan interval kelas. Kemudian untuk batas atasnya, nilai dari tepi atas dihitung dijumlahkan dengan 0,05. Jadi hasilnya seperti ini. Untuk batas bawah seterusnya itu ditambahkan dengan interval kelas, nilai interval kelas. Nah, tinggal kita tarik seperti ini saja. Nah, maka nilainya akan otomatis keluar. Kemudian sekarang kita hitung titik tengahnya dengan menjumlahkan nilai batas atas dan batas bawah, kemudian dibagi 2. Nah, dapat hasilnya. Ya, nah seperti ini. Kemudian tinggal kita tarik, maka akan ada hasilnya. Nah, di sini harusnya frekuensinya ada 3 ya, yaitu frekuensi, kemudian frekuensi relatif, dan frekuensi persentase. Kita perbaiki dulu tabelnya. Nah, di sini kita blok dulu kolomnya, semua kolom di frekuensi. Kemudian kita blok juga semua data awal dengan data batas atas. Kemudian kita kita tekan Ctrl Shift Enter, maka hasilnya akan keluar. Nah, selanjutnya di sini kita menghitung frekuensi relatif. Nah, frekuensi relatif ini sendiri, masing-masing nilai dari frekuensi itu kita bagi dengan jumlah totalnya. Frekuensi relatif yang pertama yaitu perhitungan dari nilai frekuensi 4 dibagi 70 dan seterusnya. Ini tidak bisa secara otomatis, kita harus menghitungnya satu persatu. Nah, setelah itu kita jumlahkan semuanya. Jika frekuensi relatif itu hasil totalnya adalah 1, maka benar. Kemudian untuk frekuensi persentasenya, di sini nilai dari frekuensi relatif dikalikan dengan 100%.
Nah, memang hasilnya itu masih berupa desimal. Tapi kita lanjutkan dulu, nanti baru kita ubah ke persen. Setelah semua hasil perhitungannya didapatkan. Nah, kita hitung sampai semua data di frekuensi relatif itu terhitung semua. Nah, kita blok semua yang ada di frekuensi persentase, kemudian kita ganti formatnya menjadi percentage. Nah, seperti ini. Untuk membuktikan apakah itu benar, nanti hasilnya jika dijumlahkan adalah 100%, kita jumlahkan semuanya. Nah, jika hasilnya seperti itu, maka perhitungannya sudah benar. Kemudian di sini kita akan menghitung untuk DDF kumulatifnya, di mana ada tabel nilai kurang dari dan lebih dari. Di sini kita akan tuliskan yang kurang dari dulu. Kita buat tabelnya dulu. Nah, nilai di tabel kurang dari ini kita ambil dari nilai batas atas. Kita tuliskan semuanya. Nah, kemudian untuk nilai frekuensinya, nah itu adalah nilai dari nilai dari tabel frekuensi. Nah, ya benar. Nilai dari tabel frekuensi. Nilai itu kita jumlahkan secara berurutan, yaitu dari awal 4 ditambah 5 jadi 9, 9 ditambah 7 jadi 16, dan seterusnya. Nah, sampai hasilnya itu, hasil akhirnya 70. Kemudian setelah itu kita buat tabel untuk nilai lebih dari. Nah, jadi DDF kumulatif ini ada dua tabel, yaitu kurang dari dan lebih dari. Nah, nilai untuk tabel lebih dari ini kita ambil dari batas bawah. Nah, jadi kita tuliskan semuanya nilai dari batas bawah. Kemudian frekuensinya itu berkebalikan dari tabel kurang dari tadi. Dimana di sini dimulai dari jumlah total semua frekuensi itu 70. Kemudian 70 itu dikurang dari angka yang di atas. 70 dikurang 4 yaitu 66. Kemudian 66 dikurang 5 yaitu 61, dan seterusnya. Nah, seperti ini. Kemudian setelah selesai, di sini kita akan menghitung mean atau rata-rata dari data tunggal. Seperti ini. Kita gunakan rumus average atau rata-rata. Nah, terus kita blok datanya, kemudian akan muncul rata-rata dari data itu, nilai rata-rata dari data tersebut. Setelah mean didapat,
Kemudian kita cari median atau nilai tengah. Nah, di sini ada caranya atau rumus yang digunakan untuk mencari median. Di sini kita akan mencari nilai dari X di dalam kurung N bagi 2 atau N per 2 dan X N per 2 plus 1 atau ditambah 1. Nah, di sini kita cari nilai X dari N itu 70. N itu nilai semua data, yaitu 70 dibagi 2. Artinya X dari 70 dibagi 2 yaitu X 35. Nah, kita cari data ke 35 itu angka berapa. Kemudian ini N dibagi 2 ditambah 1 berarti X 36. Nah, di sini. Setelah kita dapatkan nilainya, kita tuliskan. Nah, seperti ini. Kita dapat mediannya yaitu ada 2 angka, yaitu angka di data X 35 dan 36. Untuk modus, di sini kita tinggal mencari data apa saja yang frekuensinya itu lebih banyak atau muncul lebih banyak, yang muncul lebih dari 1 kali. Nah, di sini paling banyak itu adalah data yang muncul sebanyak 2 kali. Nah, jadi kita tuliskan semua data yang muncul sebanyak 2 kali. Ada 6 data. Nah, jadi inilah median, dan modus dari data tunggal. Nah, setelah data tunggal, kita hitung untuk yang data kelompoknya. Untuk median, dan modusnya juga. Nah, untuk data berkelompok ini, di sini kita harus ada nilai dari perkalian FI dan XI, di mana FI itu adalah nilai dari frekuensi. Nah, kemudian XI itu adalah titik tengah. Jadi kita kalikan setelah mendapatkan hasilnya. Nah, seperti ini. Baru kita nanti akan dapat menghitung mean dari data berkelompok atau rata-rata. Nah, jumlah dari perkalian FI dan XI ini kita bagi dengan jumlah frekuensinya, yaitu 70. Setelah kita dapat hasilnya seperti ini. Kemudian kita hitung untuk mediannya. Sebelum menghitung, di sini kita ada beberapa nilai yang harus kita cari. Berikut nilainya, yaitu ada nilai B, tepi bawah
kelas median. Kemudian ada nilai P, yaitu interval kelas. Kemudian ada N, jumlah datanya. F untuk frekuensi. F besar ya. F kecil itu untuk frekuensi kelas median. Nah, kita cari dulu nilainya. Nah, untuk nilai B ini karena tadi kita mendapatkan median di data ke-35 dan 36. Nah, kita tambahkan frekuensinya. Sampai mana sih data tersebut bisa menutupi nilai 35 atau 36? Nah, ternyata setelah kita jumlahkan sampai angka 15, data itu sudah cukup untuk menutupi nilai 35 dan 36 atau mencukupi. Jadi kita dapatkan nilai kelas mediannya itu di frekuensi 15. Nah, seperti ini. Di sini sudah ada keterangannya ya. Bisa dilihat. Nah, untuk menghitung mediannya itu nilai B, kemudian ditambah nilai P dikali dengan dengan 35 ya, karena di rumusnya itu N dibagi 2, jadi tidak perlu dituliskan lagi, langsung saja kita tuliskan 35 gitu. Kemudian dikurang F besar, nilai jumlah frekuensi di atas frekuensi kelas median. Kemudian kita dapatkan hasilnya. Selanjutnya kita menghitung modus. Nah, sebelum menghitung modus ini ada beberapa nilai juga yang harus kita cari, yaitu ada nilai B, tepi bawah kelas modus, tepi batas bawah kelas modus, P atau interval kelas, kemudian ada nilai D1, yaitu nilai yang kita dapat dari pengurangan frekuensi kelas modus dikurang frekuensi kelas yang sebelumnya, sedangkan nilai D2 itu sebaliknya.
untuk D1 dan D2 itu 15 dikurang 8 dan 15 dikurang 8 juga, jadi sama hasilnya. Berikut rumusnya bisa dilihat. Nah, kita dapatkan hasilnya. Setelah selesai, kemudian di sini kita akan membuat diagram. Yang pertama, kita buat diagram baris, di mana diagram garis ini nilainya kita ambil dari frekuensi data tunggal. Nah, seperti ini jadinya. Bisa dikreasikan sendiri. Di sini kita tulis judulnya dulu. Nah, seperti ini. Kemudian kita gambar diagram selanjutnya, yaitu diagram batang, dimana ini juga mengambil nilai dari frekuensi data tunggal di tabel DDF tunggal. Kita masukkan data diagramnya. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita buat histogram. Datanya itu adalah dari frekuensi di tabel DDF data berkelompok. Jadi tinggal kita blok datanya, kemudian kita klik insert, kemudian pilih diagramnya, maka diagramnya akan langsung muncul. Nah, karena di Excel sendiri ini tidak ada model seperti histogram, jadi di sini kita akan mengedit model dari diagram itu sendiri. Nah, di sini kita atur gap width-nya. Kemudian color-nya. Nah, sungguh sangat mudah sekali. Seperti ini kira-kira. Nah, selanjutnya kita buat diagram lingkaran. Nah, nilainya itu kita ambil dari frekuensi persentase. Nah, kita blok semua nilainya. Kemudian klik insert. Nah, langsung klik diagram pie atau lingkaran. Nah, jadinya seperti ini. Nah, setelah selesai membuat data diagram, kita buat diagram poligon, di mana nilainya itu kita ambil dari frekuensi di tabel DDF data berkelompok. Nah, seperti ini. Kita bisa tambahkan data labels.
Kemudian selanjutnya itu ada OGIF. Nah, OGIF ini ada dua. OGIF dari tabel DDF kumulatif kurang dari dan lebih dari. Nah, di sini kita buat OGIF untuk nilai kurang dari dulu, dimana kita ambil frekuensi yang ada di tabel kurang dari. Nah, seperti ini. Kemudian kita pilih insert, kita pilih gambar diagram yang ada sejenis titik-titiknya itu, yang model nomor 3. Nah, maka akan jadi seperti ini. Akan jadi diagram OGIF. Nah, seperti ini. Nah, di sini kita akan mengubah dengan klik kanan, kemudian edit datanya agar jelas. Nah, seperti ini datanya. Jadi kita masukkan nilai kurang dari itu ke dalam diagram. Yang awalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, sampai 8. Sekarang nilainya diganti dengan nilai data yang ada di tabel kurang dari. Nah, sekarang kita buat OGIF yang satunya, yaitu untuk nilai lebih dari. Nah, untuk nilai OGIF nilai kurang dari maksud saya lebih dari, itu kita ambil nilai dari frekuensi di tabel lebih dari. Nah, maka bentuknya akan berkebalikan. Yang OGIF nilai kurang dari itu akan cenderung lebih ke atas untuk ke sebelah kanan. Nah, untuk OGIF yang nilai lebih dari ini lebih menurun. Nah, sama seperti tadi, kita edit datanya untuk tampilan di diagramnya, maka akan jadi seperti ini. Nah, seperti ini jadinya. Kemudian ada soal lagi, di mana mempertanyakan berapa banyak orang yang mendapatkan nilai lebih dari 65,7. Nah, artinya di sini 65,7 ini merupakan nilai minimum, di mana kita harus mencari orang-orang yang memiliki nilai di atas nilai 65,7. Nah,
Nah, ini dia. Di sini kita ada beberapa nilai yang harus kita cari yang nanti digunakan untuk menghitung. Yaitu ada SL, syarat lulus, N1, jumlah orang yang mendapatkan nilai kurang dari 65,7. Kemudian interval kelas dan jumlah frekuensi kelas. Kita tuliskan dulu rumusnya. Nah, seperti ini. Untuk frekuensi sebelumnya ini itu frekuensi sebelum nilai frekuensi di kelas median. Nilai frekuensi di kelas median adalah 15, sedangkan frekuensi sebelumnya itu adalah 8. Jadi nanti kita gunakan angka 8 itu. Nah, untuk syarat lulus ini yaitu nilai yang dipertanyakan tadi. Berapa banyak orang yang mendapatkan nilai lebih dari 65,7? Artinya orang yang mendapat nilai di atas 65,7 itulah yang kita cari yang akan lulus sorting data. Kemudian ada nilai interval kelasnya 8. Untuk N1 itu belum ada karena kita akan mencari itu terlebih dahulu. Nah, di sini FK atau jumlah frekuensi kelasnya itu 16. Nah, di sini kita mulai menghitung. Pertama kita tuliskan nilai syarat lulusnya dulu. Kemudian sama dengan TB itu adalah nilai tepi bawah. Nah, itu tepi bawah sebelum di area kelas median. Nah, kemudian ditambah dengan jumlah interval kelasnya atau nilai P, yaitu 8 dalam kurung. Nah, N1 inilah yang belum kita cari, maka di rumus ini kita akan menemukan nilai N1 terlebih dahulu nantinya. Nah, seperti ini. Nah, jadi seperti itu. Itu 58,5 ditambah 8 dalam kurung N kurang 16/8 jika dituliskan di kertas atau Word ya, bentuknya itu adalah per 8. Nah, jadi untuk menghitungnya itu tinggal kita coret saja 8 dan 8, kita bagi jadi habis, kemudian tersisa N1 dikurang 16. Nah, angka 8 itu masing-masing itu kita coret di pembagian pecahannya. Kemudian 65,7 dikurang 58,8
05 yaitu 7,65 sama dengan N1 dikurang 16. Kemudian 7,65 itu ditambah, ini dia pindah ruas ya, nilai 16 nya itu, jadi yang awalnya pengurangan jadi penjumlahan sama dengan N1, kemudian kita tambahkan. Nah, di sini kita dapat data N1 atau jumlah orang yang mendapat nilai kurang dari 65,7. Nah, nilai ini nanti kita gunakan untuk menghitung berapa jumlah orang yang memiliki nilai lebih dari 65,7. Nah, di sini kita hitung untuk menemukan berapa banyak orang yang mendapat nilai lebih dari 65,7. Nah, kita hitung di sini. Tidak bisa ya pakai sama dengan, sepertinya malah akan kita hilangkan sama dengannya karena akan terbaca sebagai rumus. Nah, langsung N dikurang N1, dimana jumlah data dikurang dengan jumlah orang yang mendapat nilai kurang dari 65,7. Nah, di sini kita dapatkan hasilnya yaitu 46,35. Nah, kita lakukan pembulatan yaitu sebanyak 46 orang. Nah, jadi kita temukan orang yang mendapat nilai lebih dari 65,7 itu ada 46 orang. Nah, seperti ini hasilnya. Jadi sebelum kita menghitung berapa banyaknya, kita hitung dulu berapa yang mendapat nilai kurang dari.